Ya perjalanan kita sih mengelilingi si gua ini, ada satu sosok nih yang awalnya tuh dia mau nyamain jalan kita, jadi kan kita jalan karena waktu itu di gua Belanda itu kosong, nggak ada orang, nggak ada orang. Iya. Oh, lu bertiga doang, nggak ada yang pengunjung lain. Iya. Jadi ya gokil ceritanya itu. Iya sih. Ya gue juga yang ngerasain di situ ya kaget lah ya kan, maksudnya nggak pernah interaksi sampai karena pertanyaan itu tuh mengundang terus saat ada satu kejadian yang bikin kita agak deg-degan itu. Halo kawan mistik. Ya, balik lagi nih bareng kita di channel Mistik yang bakal ceritain cerita-cerita mistis. Ada gue Ilman, Ada gua Kiki, Gua Iki. oke. Nah, mungkin ini adalah malam Jumat ya. ini memang malam Jumat sih, bukan adalah malam Jumat. Ini Malam Jumat. Makanya gua agak tegang gitu. Nah, mungkin yang akan cerita adalah Mr. Kiki. Oke. Gitu banget ya anjing ya. Gua cuma harapnya cerita ini nggak semerinding cerita reguler kita yang Kemarin. kemarin ya, Iya. kemarin yang Selasa. Mudah-mudahan semua denger juga. Nah ini ya, tapi kalau misalnya ini lebih merinding. Iya. nanti. Berarti Bukan emang nggak semerinding. iya, Berarti ini lebih menyeramkan. Nah, oke, ceritanya ini mungkin lebih ke cerita pengalaman gua lagi. Oh, pengalaman lu nih ya? Enggak dari mana-mana ya? Iya, di gua Belanda sama Jepang di Bandung. Gimana tuh ceritanya? Gua rasa kalau cerita itu ya, si gua Belanda Jepang itu mungkin banyak nih ceritanya, banyak orang juga yang pernah ngerasain, tapi ini lebih ke versi gua dan temen gua. Sebenarnya ada Willy juga di situ ya kan, sama ada temen gua satu lagi, Anthony namanya. Bukan gua berarti ya? Bukan lo. Bertiga lu doang. Namanya Jadi itu lebih ke pengalaman pribadi. Nah ini versi kita bertiga. Gua nggak tahu ada yang sama apa enggak, tapi kita rasa. Jadi hari itu emang waktu itu kita gua, Anthony sama Wilman itu kebetulan gua Anthony kerja di satu perusahaan tempat Wilman kerja dulu itu masih kerja sama perusahaan gua. Jadi kita banyak keliling Jawa Barat, Jawa Timur segala. Nah waktu itu lagi kebetulan di Jawa Barat kan. Ada mungkin Wilman sama Anthony 1 bulan di Bandung. Nah pas tuh kita lagi pengen meeting yang alam lah gitu kan. Ayo udah kita ke Tahura deh, namanya Tahura kalau di Taman Hutan Raya. Jadi kita ke Taman Hutan Raya tuh bertiga kan, makan roti, makan dulu, apa ya, segala macam, makan kijang. kijang. Melota. Parah nih tapi. Malah kijang. Gitu, jadi ya udah kan makan di situ nggak lama, terus Wilman sih waktu itu. Wilman makannya banyak. Wilman. Tawan banget berbeda. Tapi nggak pakai minum. Kayak ulah ya. Sok adet. Jadi Wilman tuh waktu itu dia nanya sih kalau gua Belanda itu di mana kata gua, 500 meter dari sini gua Belanda. Gua serius mau sana, ayo si Anthony ini kan agak takut ya, tadi dia nggak mau. Janganlah kata, udah ayo udah. Nah sebenarnya dari sepanjang jalan dari situ ke gua Belanda juga kita kayak apa ya, maksudnya tergambarkan banyak hal ya. Jadi kayak gua sama Wilman kan waktu itu mungkin kita yang lebih sensitif dari Anthony kan. Jadi kita coba memvalidasi lah itu bener nggak sih. Jadi kayak dari jalan itu aja tuh, dari jalan kita mau ke gua Belanda itu kita lihat kayak ada orang-orang kita dulu lah, orang-orang Indonesia dulu yang disuruh buat lubang irigasi itu lah. Terus Kerja paksa ya? Nggak kerja, kan mungkin disiksa juga sih, tapi maksudnya disuruh bikin lubang irigasi gitu. Tapi ini nggak tahu bener nggak tahu nggak ya, cuma yang tergambar sama gua sama Wilman waktu itu gitu ya. Iya.
dia terus tapi ya ada mandornya gitu kan. Nah itu sampai di inilah, sampai di gua Belanda itu masuk kita masuk tuh kan. Biasanya kan kalau di gua Belanda tuh ada yang nawarin center tuh. Nawarin center sama jasa ini sih, Yang panduan. bener. Oh kayak yang di puncak-puncak itu ya? Iya, ada yang pandu. Ya kan Di kalau puncak. di puncak kan villa. Villa. Enggak. Oh enggak ya? Jadi center tuh kan. Bertiga nih kan, udah sewa centernya 3. Masuk nih kita. Begitu masuk aja udah langsung kayak ke gambar apa namanya? Ke gambar Kejadiannya gitu. banyak kejadian sih di situ emang, yang kayak ke gambar yang jenderalnya datang itu ya. Iya. Jadi naik jeep. jadi kan dulu mungkin itu kan hutan, terus jalannya masih nggak rata kan, jadi naik jeep gitu yang nggak ada atapnya tuh. Iya. Datang, jadi jenderalnya datang langsung yang hormat, karena dulu kalau dari situ kelihatan tuh kayak ada 2 orang yang jaga di depan pintu itu. Di depan pintu ruang. Gue sejatinya itu tempat apa nggak tahu, cuma di situ ada penjara setahu gue kan. Nah itu sih, penjara itu sih yang lumayan kerasa. Iya. Sedih banget ya. Vibes-nya juga keras sama kita ya waktu itu ya. Jadi kita coba iseng aja kan, kayak pegang dinding penjaranya itu kan, kayak pegang dinding penjaranya. Dia kegambar kayak orang-orang kita di dalam kurus kering banget, Asli. kurus kering. Gak ada yang pakai celana doang, ada yang nggak pakai baju, ada yang kedinginan. Jadi kayak ya ada yang mati juga di situ, ada yang maksudnya lu sakit dibiarin aja. Oh dibiarin aja nggak Dibiarin aja. Terus kan itu tuh penjara kan ada 2 gini ya. Gua nggak tahu satu pintu atau dua-duanya pintu, tapi yang jaga tuh depan belakang gini. Iya. Ngeliatin gitu kan, karena mungkin orang-orang Belanda dulu tinggi itu, jadi ngeliat di atas gini doang. Jadi ada yang sakit, ada yang udah mau mati, itu udah Di mana aja. itu tuh kapasitasnya mungkin cuma untuk 10-20 orang, tapi di hampir 100 orang mungkin. Rame banget. Gue nggak tahu, tapi kelihatannya tuh kayak rame banget gitu. Itu lumayan ini sih, lumayan apa namanya, lumayan Memorialnya. iya, memorinya lumayan inilah. Sedih aja lihat orang kita dulu kan. Nah tapi di apa namanya, nggak di perjalanan, maksudnya di ya perjalanan kita sih mengelilingi si gua ini, ada satu sosok nih yang awalnya tuh dia mau nyamain jalan kita. Jadi kan kita jalan, karena waktu itu di gua Belanda itu kosong, Nggak ada orang. nggak ada orang. Iya. Oh lu bertiga doang? Nggak ada yang pengunjung lain? Iya. Jadi itu kosong, jadi kita angin aja udah ini ya, karena emang sebenarnya anginnya emang kenceng, cuma iya Udah nggak berasa. udah nggak berasa lah. Terus auranya juga udah lembab dan dingin banget kan, tapi emang auranya tau gue aura lagi, udara hawanya. Nah ada satu sosok itu pas kita jalan, dia kayak gini loh, kayak ngikutin gitu. Jadi pas gua Wilman jalan kan sama Antoni, set kayak sama ini bunyi sama yang namanya Sepatunya. bunyi sama aja, tapi nggak ada yang mau bahas kan sih, kayak dulu. Nah mungkin kan karena teman gue ini, si Antoni ini, dia agak sompral. Mungkin ya, karena kan dia suka nanya tuh, dia tuh nggak terlalu sensitif, tapi dia pengen tahu. Kepo ya. Dia pengen tahu, jadi dia selalu nanya, ada nggak di sini, rame nggak, ada nggak, rame nggak. Nah mungkin karena pertanyaan itu tuh mengundang. Terus ada satu kejadian yang bikin kita agak deg-degan, itu si Antoni juga sampai teriak, center tiga mati Barengan tuh. mati di dalam barengan. Terus lagi center ketawa gini, tak mati, gelap dong, Parah sih. Itu gelap. keadaannya bertiga doang. Bertiga gelap. Itu Antoni sampai teriak pegang tangan gue, gitu kan. Gue bilang, gue kaget, apa sih. Gue cepet-cepet aja, kita langsung refleks kan, nyalain handphone. Gue lupa apa yang dilihat, cuma setahu gue begitu nyalain handphone tuh kelihatan lah. Iya. Nah, Ada sosok. Berarti sosoknya nggak satu doang, banyak. Ada sebenarnya banyak, cuma yang kita notice tuh yang itu kan, setelah gelap kan udah nih. Itu setahu gua kita lagi jalan di dekat kan radio kan. Iya. Di dekat apaan radio tuh, si kabel radionya kan, jalan udah pakai handphone tuh. Pas pakai handphone jalan, begitu jalan yang pertama notice Wilman langsung takut,
wah jangan di situ, kita putar balik. Tahu lo ada apa? Ada serdadu Belanda gitu tapi kepalanya nggak ada. Gila. Jadinya. Awalnya sih gue ngeliatnya dari gue kan lagi main handphone tuh, lagi ngebales chat kan gitu. Nah gue lihat kakinya doang kan, terus lama-lama gue ngeliat ke atas, gue langsung narik lu karena itu satu langkah lagi Ki, udah langsung kayak badan sama si dia langsung nyatu gitu. Makanya gue tarik Bang Kiki, takut kenapa ya kan, kita nggak bisa nih ngapa-ngapain. Gokil juga berarti ya. Langsung lihat. Nah Anthony makin penasaran, ada apaan sih? Iya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan. Udah kita keluar dulu ceritanya di luar kan. Ya udah nih cerita pas sampai luar pun belum mau cerita sebenarnya, masih areanya kan. Iya. masih ngeri juga, masih merinding. Nah udah karena sekalian jalan balik ke atas tuh kita lewatlah ke gua Jepang. Oh ada lagi gua. Dari gua Belanda kan, gua Belanda sama gua Jepang. Nah gua Belanda kan isinya begitu tuh. Tapi itu pas yang tadi apa si senter lu mati nih, itu nggak bisa nyala lagi. Di luar nyala. Di dalam nggak nyala. Di dalam nggak nyala. Di luar nyala. Iya. Begitu pas mau dibalikin ini nyala. Makanya kita mungkin ada kelakuan, maksudnya ada kata-kata kita yang nggak suka, atau mungkin kedatangan kita mereka nggak suka, atau mungkin apa, atau mereka nggak tahu ya. Tapi yang terjadi begitu. Oke juga ya kan, gue emang mungkin baterainya habis ya kan, nggak ada yang tahu ya center. Makanya iya, akhirnya nggak dibahas di situ kan, sampai akhirnya kita ke gua Jepang. Di gua Jepang ini sih dia nggak memorinya itu nggak kegambar kayak di gua Belanda ya, karena setahu gua Jepang itu belum selesai. Cuma ya kelihatan lah kita kayak biasa gua mobil mana kayak coba memvalidasi apa yang kita lihat gitu. Cuma ya kalau di gua Jepang ini sebenarnya kalau gua Belanda kan dia banyak sejarahnya tuh. Iya. Jadi kalau kita lihat ya udah sejarahnya banyak, mungkin ada sosok lain di situ tapi lebih besar energinya sosok yang bersejarah itu. Sejarahnya kan. Jadi memang mungkin ada beberapa sosok yang selain mereka lah, orang Jepang, orang Belanda, orang kita ya sosok-sosok yang biasa mendominasi kan. Tapi ya tetap karena energinya mungkin gedean si sejarah itu, jadi yang kerasa sih ya itu. Gua si orang-orang itu. Nah kalau di gua Jepang ini tuh udah nyampur. Ada beberapa juga yang kita lihat yang lokal. Kebanyakan yang lokal. Iya malah lebih banyak yang lokal, apalagi yang mendominasi. Iya. Ya kan, tapi tetap ada sih maksudnya beberapa kayak orang Jepang pakai samurai gitu, pakai topinya samurai gitu. Ya gitu lah, pakai boot. Bawa karung. Bawa karung sih enggak. Ya. Cuman yang kemarin itu yang gua notice waktu kita ke gua Jepang itu yang ininya, yang dari sini ke sininya sobek. Gue nggak lihat ada lukanya sih, cuma yang gue lihat pakai seragam aja itu, pakai topi. Udah sih. Nah begitu ceritanya. Kalau di gue Jepang sih nggak terlalu, cuma kan ya yang didominasi sama ya. Ya gue juga gitu sih, tapi gue nggak ikut sih. Nah karena lo nggak ikut nih Ki, menurut lo gimana Ki sama apa kayak tempat-tempat bersejarah gitu? Ya, kalau gue sih kayak tadi tuh yang pas lu ceritain di gua Belanda tuh, gue lebih nggak tahu sih gue bener atau enggaknya ya. Cuman nanti aja sih ceritanya mungkin ya. Jadi kayak mungkin sih kalau ada pesan moral juga sih yang lu tadi di gua Belanda, maksudnya kayak yang nggak di gua Belanda atau di mana, pokoknya tempat-tempat yang emang mungkin ada penunggunya atau apa, kita ya masih harus jaga omongan. Betul. Jaga omongan, kayak jaga perilaku, pokoknya ya sopan gitu, maksudnya sopan sama sesama gitu walaupun dia beda dunia gitu. Benar. Tapi ya, gokil ceritanya itu. Iya sih. Ya gue juga yang ngerasain di situ ya kaget lah ya kan, maksudnya nggak pernah interaksi sampai itu mati, sampai ke flashback ini itu, sampai kelihatan ini itu. Cuma itu tapi ya emang kalau yang gue dapet sih mungkin kita lebih harus menghargai sejarahnya lah ya kan. Sama ya dimanapun kita kalau ngomong harus dijaga gitu loh. Emang Anthony nih. Tapi sih yang kalau gua sering baca buku atau kayak nonton video orang gitu ya, kayak yang si Om Hao yang kemarin gitu.
Nah, katanya kalau misalnya kayak dinding itu bakalan menyimpan memori apa yang terjadi di situ sih. Mungkin makanya kemarin waktu kita coba pegang dindingnya, jadi kita ke flashback pada zaman saat itu, pada saat kejadian itu. Nah, kayak gitu sih yang setahu gue ya. Benda sih lebih ke benda. Iya, karena di situ masih ada besi juga. Walaupun besinya enggak panjang dan apa segala macam, kita pegang itu pasti akan kayak ke flashback gitu. Jadi kalau gue waktu itu kayak ngerasa lagi nonton TV, iya nggak sih? Iya. Lagi nonton TV. Sama kayak maksudnya cerita kita yang kita lihat di Surabaya itu yang perang itu. Pesan moralnya mungkin bisa dijelaskan oleh yang bercerita gitu pesan moralnya. Ya pesan moralnya sih kayak gue bilang tadi lah, maksudnya kita harus lebih menghargai perjuangan pahlawan kita dulu, menghargai sejarah yang terjadi di Indonesia juga. Maksudnya kalau ya kita harus lebih aware lah sama sejarahnya apa, cerita apa, jangan ya gitulah. Ya kesempatan juga ini kan bulan Agustus ya. Betul. Kita mau upacara. 17 Agustus tahun 45. Bentar, ada lagunya kayak gitu. Ya, oh iya. Kenapa gitu sih jogetnya? Tapi mungkin di tahun ini kita bakal nggak seramai kayak tahun-tahun sebelumnya sih ya. Ya. Karena berhubung di negara kita masih ada pandemi ya kan. Benar. Yang belum ada ujungnya. Ya mungkin kita sama-sama berdoa untuk. Tapi nggak tahu deh di Istana Negara upacara nggak tuh? Oh nggak tahu, mungkin pakai masker. apa upacaranya itu virtual? Iya. Google. Horor, gak? Kagak. Delay kan? Oh iya delay. Oh iya langsung. Maksudnya nunggu 15 menit baru. Oh itu aja jadiin template pas gini dia foto cekrek biar nggak lama kan tuh. Dijadiin background itu dari Zoom kan bisa tuh. Agak gini dia cabut. Kenapa jadi ngomongin itu ya? Tutupan. Oke, baik. Tutup nih. Nah, gitulah cerita dari Bang Kiki tadi yang tentang Gua Belanda, dan selamat malam. Mungkin ya, mungkin kalian ada versi lainnya ya. Mungkin teman-teman juga yang udah pernah main ke Gua Belanda, mungkin nanti bisa cerita-cerita juga di kolom komentar kita, jadi biar rame lah gitu soalnya kan. Dan mungkin pengalaman kalian juga nanti akan kita baca-baca nih. Kita korelasikan dengan pengalaman kita gitu. Betul. Nah, kita juga nggak lupa nih, terima kasih sama sama kawan-kawan The Mystic yang udah nonton kita pada malam ini. Yes. Dan jangan apa lagi? Jangan lupa di like, Di komen saja dan di subscribe juga. di share kalau bisa. Iya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kita bisa semangat membangun konten ini. Yo, sedap. Oke, kalau begitu The Mystic. Ciao.